Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukti Fikri Al-Fawaid, perwakilan dari kelompok 1, akan praktikum tentang ekosistem darat. Sebelumnya, kelompok kami ini terdiri dari 7 orang. Yang pertama itu Ibu Vina Yuniar Asti, Ibu Ihda Huzaima, Ibu Putri Yuliasari, saya sendiri Mukti Fikri Al-Fawaid, Bapak Eko Hadi Purnomo, Ibu Fudidian Anggreni, dan Ibu Rosita Suryaning Tias. Tujuan praktikum kali ini ialah membandingkan komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan buatan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini cukup sederhana, yaitu kaca pembesar, barometer untuk mengukur suhu, alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Cara kerja yang kita lakukan yang pertama, menentukan ekosistem darat alami di sekitar tempat kita atau tempat tinggal kita. Mengamati komponen abiotik meliputi suhu, udara, pencahayaan, angin, dan jenis warna pada tanah. Menggunakan barometer untuk mengetahui suhu udara, untuk mengetahui keadaan pencahayaan, angin, atau tanah menggunakan perkiraan saja. Kalau tanah ini menggunakan perkiraan saja. Kemudian catat data pada tabel dalam lembar kerja. Amati komponen biotiknya, seperti makhluk hidup yang ada di sekitar lingkungan atau ekosistem tersebut. Catat jenis tumbuhan sebagai produsen yang ada namanya dengan nama latinnya, dan juga mencatat jenis hewan sebagai konsumen yang ada di ekosistem, baik yang tetap maupun yang singgah, termasuk hewan-hewan yang berukuran kecil. Amati lebih teliti hewan-hewan yang lebih kecil menggunakan kaca pembesar. Catat data pada lembar kerja dan buat kesimpulan umum tentang perbedaan pada kedua sistem tersebut. Dari hasil pengamatan yang kita amati dari ekosistem darat alami terlebih dahulu, di komponen biotiknya terdapat rumput, ada pohon jati, pohon sengon, pohon pegagan, ada burung, ada semut, ada belalang, ada katak, ada ulat daun, ada cacing juga, dan tentunya ada ayam. Komponen abiotiknya terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ini cahaya, yang kedua tanah, dan yang ketiga air. Komponen abiotik pada ekosistem alami. Pada ekosistem buatan terdapat 3 komponen biotik, yaitu yang pertama padi, yang kedua pohon mangga, dan yang ketiga ialah pohon pisang. Kenapa tadi kami sebutkan pohon jati dan pohon sengon itu masuk yang alami? Kita temukan pada lingkungan ekosistemnya itu pohon jati dan pohon sengonnya itu tumbuh secara alami, bukan dibuat oleh manusia itu sendiri. Hasil pengamatannya
yaitu komponen abiotik ekosistem darat alami. Abiotiknya suhu dengan suhunya yaitu 28 derajat Celcius karena ini masih pagi pengamatannya. Yang kedua yaitu cahaya, kondisi keadaan cukup, anginnya semilir, tanahnya subur dan juga agak basah. Dan yang kelima yaitu air mengalir. Kenapa air ini kita masukkan ke komponen ekosistem darat alami? Karena air tersebut sudah ada atau bukan buatan dari manusia. Yang buatan dari manusia yaitu sepinggir-pinggirnya saja. Kalau sungainya itu tetap dari alam atau alami. Kemudian komponen biotik ekosistem darat alami terdiri dari luput, tumbuhannya, hewannya burung, pengurainya rayap. Yang kedua di pohon jati ada hewan semut dan cacing di bawah pohon jati tersebut. Kemudian tumbuhan sengon, di sekitarnya ada hewan belalang dan juga bakteri. Tumbuhan pegagan ini hewannya ada katah, ada ulat, dan pengurainya yaitu jamur. Komponen abiotik ekosistem buatan tidak jauh beda dari ekosistem alami, suhu 28 derajat Celcius, cahaya yang cukup, angin yang semilir, tanah yang subur dan agak basah, dan air yang mengalir. Komponen biotiknya yaitu ada padi tadi, ada pohon mangga, ada pohon pisang pada tumbuhan, dan pada hewan ada ayam, ada burung, ada katak dan ulat. Pengurai dari komponen biotik ekosistem buatan ada bakteri dan jamur. Pembahasan hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada alam, seperti pada hutan merupakan ekosistem alami. Hal ini sama sekali tidak ada campur tangan manusia, sedangkan pertumbuhan komponen biotiknya tidak dikendalikan oleh manusia juga. Hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik yang terjadi pada ekosistem buatan, di mana di situ terdapat unsur campur tangan manusia. Di antaranya adalah dalam menentukan jenis biotik dan jumlah populasi komponen biotiknya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum ini ialah ekosistem darat, alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama. Ada air, tanah, dan juga udara. Hanya berbeda pada komponen biotiknya, karena pada ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasa dikatakan penyusun ekosistem darat alami lebih lengkap dibandingkan dengan ekosistem darat buatan. Baiklah, sekian hasil pengamatan praktikum tentang ekosistem darat alami dan buatan dari kelompok 1. Saya selaku pemateri mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para audiens. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.